Jika berbicara tentang ramal-meramal dan memprediksi kejadian di masa depan, mungkin serial televisi Amerika The Simpsons sudah menjadi jagonya. Tapi siapa sangka, salah satu manga klasik Jepang tahun 1980-an juga berhasil memprediksi kejadian di masa depan seperti yang disebutkan di episode sebelumnya. Salam sehat sejahtera pemirsa setia Mata Ketiga. Hari ini kita akan lanjutkan pembahasan tentang peristiwa dunia yang tersirat dalam komik Jepang episode terakhir. Manga atau komik yang terbit di tahun 1982 Akira adalah manga yang berhasil memprediksi masa depan, tepatnya di tahun 2020 lalu. Setelah sebelumnya berhasil memprediksi bahwa Tokyo akan menjadi tuan rumah Olimpiade 2020, Akira juga memprediksi kejadian besar saat itu, yaitu wabah virus corona. Salah satu warganet menemukan satu lagi kesamaan antara Akira dan kejadian di dunia nyata. Ia membagikan sepenggal cuplikan adegan dalam manga Akira yang menggambarkan keadaan penduduk Neo Tokyo pada tahun 2020. Ia memberi sebuah penanda di sebuah kalimat dalam panel tersebut. Kalimat tersebut mengatakan, respon World Health Organization WHO dalam menanggapi wabah penyakit dikritisi. Pada saat penciptaan manga ini, mungkin dimaksudkan hanya sepotong informasi insidental agar pembaca tahu seberapa keras dunia ini pada cerita tersebut. Namun pada tahun 2020 itu, Jepang memang berurusan dengan wabah virus corona, dengan kasus infeksi baru masih ditemukan dan kematian pertama yang disebabkan oleh penyakit ini di Jepang saat itu. Cuitan ini mengundang berbagai reaksi warganet. Ada yang menganggap bahwa Katsuhiro Otomo adalah seorang penjelajah waktu. Selain itu, ada warganet yang menyebutkan bahwa mereka harus membaca Akira untuk mengetahui cara mengakhiri wabah ini. Terlepas dari sengaja atau tidaknya, sang mangaka Katsuhiro Otomo dalam memprediksi kejadian di 2020 melalui Akira, hal tersebut merupakan sesuatu yang sangat luar biasa dan agak mengerikan. Lantas, apakah akan ada lagi kejadian seperti dalam cerita Akira yang akan menjadi kenyataan di 2023 ini? Kecelakaan nuklir. Pada 26 Maret 1971, jelas merupakan salah satu tahun paling membanggakan bagi rakyat Jepang, karena pada saat itu, Jepang membangun PLTN Fukushima Daiichi terbesar di dunia. Asal tahu saja, hanya ada segelintir negara yang memiliki pembangkit listrik tenaga nuklir di era itu. Dan Jepang tak disangka dapat dengan cepat menghidupkan kembali ekonominya setelah Perang Dunia II, bahkan menguasai metode perolehan energi terbaru. Pencapaian ini membuat banyak orang Jepang sangat bangga. Namun siapapun tidak menyangka, pembangkit listrik tenaga nuklir yang dibanggakan ini suatu saat akan menjadi salah satu mimpi buruk orang Jepang. Sato adalah inspektor reaktor pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima. Pada 11 Maret 2011, pukul 14.46 ketika itu, Jepang dilanda gempa terbesar dalam sejarah. Menurut Sato, mereka dengan jelas merasakan betapa dahsyatnya gempa bumi saat itu. Seluruh pembangkit listrik tenaga nuklir bahkan berguncang karenanya. Tak lama kemudian pembangkit listrik tenaga nuklir secara otomatis memasuki mode mati. Tapi tidak ada yang merasa takut karena mereka tahu bahwa pembangkit listrik tenaga nuklir sangat aman. Misalnya padamnya listrik yang disebutkan itu adalah salah satu fungsi darurat dari pembangkit listrik tenaga nuklir setelah terjadi gempa bumi besar. Meski suhu reaktor nuklir akan terus meningkat setelah terputusnya pasokan listrik, PLTN Fukushima memiliki cadangan generator yang dapat menyediakan daya secara kontinu untuk sistem pendingin dan saat itu beroperasi normal. Namun ketika para pekerja mengira semuanya akan baik-baik saja, pada pukul 15.35 sore saat itu, tsunami besar yang tidak terduga menghantam pembangkit listrik tenaga nuklir, menyebabkan generator pembangkit listrik tenaga nuklir
tidak dapat berfungsi karena terendam air laut. Ini adalah masalah yang sangat serius. Pasalnya dalam insiden nuklir Chernobyl, ledakan terjadi karena temperatur reaktor yang terus meningkat. Dan saat itu, PLTN Fukushima menghadapi dilema yang sama. Dalam sebuah wawancara, manajer PLTN Fukushima Daiichi bahkan secara langsung menyatakan bahwa Jepang tidak pernah menyangka PLTN tersebut suatu saat akan mengalami pemadaman listrik. Tidak pernah terlintas dalam benak kami apa yang terjadi saat itu, kata Masao Yoshida dalam wawancaranya. Saat itu, Masao Yoshida, mantan manajer pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima, didiagnosis mengidap kanker. Juru bicara Tokyo Power Company, TEPCO, Ai Tanaka, mengatakan Masao Yoshida, 56 tahun, ketika itu mengidap kanker esofagus. Namun kondisi Yoshida tidak terkait dengan paparan radiasi. Menurut Tanaka, Yoshida tiba-tiba mengundurkan diri sebulan lalu setelah menjalani rawat inap di rumah sakit. Sementara itu, TEPCO mengumumkan tidak ada penyakit yang spesifik dari Yoshida. Tapi ketika mengunjungi pabrik, Yoshida telah menyatakan dirinya menderita kanker kerongkongan untuk memadamkan spekulasi yang berkembang saat itu. Dia sangat khawatir ketika spekulasi media tentang penyakitnya. Dia ingin menjalani perawatan secara diam-diam, tapi akhirnya memutuskan untuk mempublikasikan fakta sebenarnya untuk memadamkan rumor, kata Ai Tanaka. Sebagai manajer pembangkit listrik di pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima Daiichi, selama krisis nuklir yang dipicu oleh gempa bumi dan tsunami Maret 2011, Yoshida berjuang dalam kondisi stres yang tak terbayangkan untuk menarik Jepang kembali dari ambang kehancuran. Masao Yoshida, manajer umum TEPCO yang meninggal 9 Juli 2013, jam 11.30 dalam usia 58 tahun, karena kanker esofagus. Menurut TEPCO perusahaannya, penyakit Yoshida tidak terkait dengan kecelakaan nuklir. Kanker itu menjalar ke hatinya, dan ketika mengetahui kanker telah menyebar ke paru-paru dan bagian tubuh lainnya, akhir hayatnya pun divonis sudah dekat. Penyakit telah memberi dampaknya, tetapi Yoshida tidak kehilangan humor bawaan yang baik. Dia terlihat santai ketika itu. Saat itulah dia menyatakan keyakinannya bahwa bencana 10 kali lebih buruk daripada Chernobyl akan terjadi jika kecelakaan itu tidak diatasi. Yoshida dan rekan-rekannya berjuang untuk mencegah bencana itu dengan memompa air laut untuk mendinginkan reaktor dan berulang kali memasuki gedung reaktor yang terkontaminasi oleh radioaktivitas tingkat tinggi. Saat itu, Yoshida sempat menentang pesanan dari atas dan segera meminta pasukan bela diri Jepang untuk mengirim mesin pemadam kebakaran dan meminta para pekerja menyiapkan jaringan jalur untuk memompa air laut ke dalam reaktor. Anehnya, beberapa netizen menemukan bahwa sesuatu yang bahkan tidak terpikirkan oleh para ahli ternyata terdapat dalam sebuah buku komik yang diterbitkan 20 tahun lalu. Intinya, manga bernama Yamataika ini tidak hanya secara langsung menyatakan akan terjadi kecelakaan di PLTN Fukushima, tetapi juga menyatakan bahwa penyebab kecelakaan itu adalah gempa bumi. Dan tak disangka, suasana ini ternyata sangat mirip dengan adegan yang tercatat pada saat gempa 11 Maret 2011. Dalam manga atau komik itu, kita bahkan bisa melihat gambar pembangkit listrik tenaga nuklir yang hancur akibat gempa dan evakuasi darurat. Saat itu, warga tak lupa mencaci maki pemerintah sambil mengungsi. Pejabat setempat mengatakan itu bukan kecelakaan besar. Mereka berbohong kepada kami. Seperti kecelakaan Chernobyl, akan terjadi radiasi. Jangan pernah minum air. Sebaiknya cepat lari. Dan adegan lain yang digambarkan dalam komik tersebut. Intinya PLTN Fukushima akhirnya memang meledak, dan saat warga dievakuasi,
tak disangka pejabat terkait mengatakan kepada warga bahwa radiasi nuklir tidak mengalami kebocoran. Namun beberapa media Jepang sempat mendeteksi bahwa nilai radiasi nuklir sudah melebihi standar pada saat itu, yaitu pemerintah Jepang pada saat itu tidak mengumumkan fakta yang sebenarnya kepada publik. Dan semua ini ternyata telah digambarkan terlebih dahulu di buku komik tersebut. Selain itu, dalam kartu ramalan Illuminati, kita juga menemukan kartu yang meramalkan kecelakaan nuklir di masa depan. Dan ternyata ada totem bunga sakura yang melambangkan Jepang pada kartu tersebut. Sehingga banyak orang menduga bahwa kartu ini meramalkan akan terjadi kecelakaan nuklir pada Jepang. Dan ketika menyangkut kartu Illuminati, kita perlu menyebutkan ledakan nuklir Yokohama yang selalu dibahas di warganet Jepang saat itu. Kartu Illuminati. Pada tahun 1955, kartu bernama The Illuminati, The New World Order, baru diluncurkan. Ini adalah permainan atas meja yang diluncurkan oleh desainer game Amerika, Steve Jackson. Namun setelah kartu ini diluncurkan, orang-orang menemukan kartu yang sekilas terlihat biasa-biasa ini ternyata meramalkan banyak peristiwa besar di masa depan. Misalnya kartu ini tidak hanya menyiratkan bahwa Putri Diana akan tewas dalam kecelakaan karena selalu dikejar oleh kawanan kulit tinta, bahkan juga meramalkan Putri Diana tidak akan pernah menjadi Ratu Inggris. Karena mahkota yang dikenakan oleh Diana pada kartu tersebut adalah mahkota dengan status putri kerajaan, bukan mahkota yang dikenakan oleh sang ratu. Namun di game yang sama itu, Pangeran Charles yang saat itu hanya sebagai putra mahkota sudah memegang mahkota raja yang hanya boleh dikenakan oleh seorang raja. Jika kita bandingkan, akan ditemukan kartu itu sepertinya menyiratkan bahwa sang putri tidak akan pernah menjadi ratu. Dan selain Putri Diana, kartu Illuminati itu juga meramalkan terpilihnya Donald Trump sebagai presiden AS saat itu. Dan insiden 11 September yang disebutkan sebelumnya, bahkan meramalkan pandemi dan sebagainya. Semuanya itu ternyata sudah digambarkan secara jelas pada kartu Illuminati tersebut. Dan baru-baru ini, beberapa netizen di Jepang menemukan sebuah kartu tentang masa depan Jepang. Di kartu ini, kita bisa melihat bahwa beberapa bencana baru saja terjadi di sini. Dan bencana ini sangat mungkin terkait dengan bom nuklir. Karena selain logo radiasi nuklir, Anda bahkan bisa melihat sosok yang akan dihasilkan setelah bom nuklir tersebut. Kartu ini tidak pernah menarik perhatian semua orang. Baru setelah si Chang Korea Utara meluncurkan rudal ke Jepang, orang-orang Jepang tiba-tiba menemukan bahwa kartu ini mungkin merujuk ke Yokohama, Jepang. Karena Hotel Intercontinental Yokohama yang terkenal muncul di kartu, dan bahkan reruntuhan tembok di sebelahnya persis seperti itu. Sama seperti peta topografi Yokohama sangat mirip. Intinya pada pangkalan militer Angkatan Laut AS di sebelah Yokohama, itu selalu menjadi benteng utama armada ke-7 AS. Oleh karena itu, sebagian orang beranggapan jika suatu saat benar-benar terjadi perang di Jepang, maka ini kemungkinan besar akan menjadi salah satu target yang akan diserang. Bahkan ada yang menduga kemungkinan besar ramalan itu akan menjadi kenyataan jika memang benar-benar terjadi perang dunia. Di luar dugaan, pada 16 November 2016, serial televisi animasi South Park seperti biasa mempertahankan humornya di episode ke-8 season ke-20, menyiratkan bahwa dunia diambang kehancuran. Saat itu, untuk menghindari bencana global, salah satu dari 4 karakter umum South Park, Eric Cartman ke SpaceX yang didirikan oleh Elon Musk, meminta Elon Musk untuk membawa mereka ke Mars untuk mengungsi. Asal tahu saja, saat itu Elon Musk belum secara resmi mengumumkan rencana kolonisasi Mars dengan SpaceX ke dunia luar saat program tersebut disiarkan. Tetapi film animasi South Park tidak hanya telah meramalkan bahwa dia, Elon Musk, akan mendarat di Mars,
bahkan secara langsung menyatakan bahwa rencana mendarat di Mars akan terwujud di tahun 2026 mendatang. Mars? We're still about 10 years away from going to Mars. Kita masih membutuhkan waktu 10 tahun lagi untuk pergi ke Mars, kata Musk. Saat ini SpaceX telah menetapkan waktu pendaratan di Mars pada tahun 2026. Dan lebih tak terduga lagi, ahli roket terkenal Wernher von Braun pernah menulis dalam sebuah buku berjudul The Mars Project pada tahun 1980. Disebutkan dalam fiksi ilmiah bahwa umat manusia akan mengkolonisasi Mars di masa depan. Dan manusia pertama yang menjadi pemimpin peradaban Mars bernama Elon. Tidak hanya itu, belakangan roket yang diumumkan oleh Elon Musk ternyata sangat mirip dengan sampul cetak ulang The Mars Project 16 tahun yang lalu, sehingga membuat publik bertanya-tanya, mungkinkah beberapa novelis sudah tahu apa yang akan terjadi di dunia masa depan? Lagi pula pernah muncul seorang peramal manga di Jepang. Dia telah memprediksi banyak peristiwa besar dan bahkan meramalkan kemungkinan akan terjadi gempa bumi besar di dunia pada tahun 2025. Saat ini, gempa bumi yang kerap dilaporkan di seluruh dunia membuat banyak orang cemas dan was-was. Tetapi seperti yang dikatakan banyak orang, ada beberapa prediksi yang tidak akurat setelah diungkapkan ke publik. Jadi tidak perlu terlalu khawatir. Sebagai informasi tambahan, Elon Musk memang sudah sejak lama mengungkapkan idenya untuk manusia bisa pindah ke Mars. Menurut bos SpaceX itu, idenya demi kelangsungan peradaban manusia, sebab matahari disebut akan menelan bumi dan planet ini akan hancur. Pada akhir matahari akan mengembang dan menelan bumi. Manusia harus pergi ke Mars. Ini pasti akan terjadi tetapi tidak dalam waktu dekat, kata Elon. Bahkan Elon Musk sudah memikirkan cara manusia pindah dari bumi, yakni menggunakan roket Starship milik SpaceX dan selama 2 tahun. Dia juga menyebut ambisinya agar manusia tidak hidup di satu planet saja. We don't want to be one of those single planet species. We want to be a multi-planet species. Kami tidak ingin menjadi salah satu spesies planet tunggal. Kami ingin menjadi spesies multiplanet, kata Elon Musk saat peluncuran misi Crew 2 ke orbit. Elon Musk mengatakan akan membangun kota di Mars, lalu menjadi peradaban antariksa dengan spesies multiplanet. Tak main-main, saat itu Elon Musk menyebut SpaceX akan mampu mendaratkan manusia di Mars tahun 2026. 2 tahun lagi, SpaceX juga berencana mengirimkan Starship tanpa awak. Menurutnya, perusahaannya harus melakukan banyak pencapaian sebelum akhirnya Starship lepas landas dengan manusia di dalamnya. SpaceX harus melakukan ratusan misi dengan satelit terlebih dulu, ungkap Elon Musk. Namun pertanyaannya, mungkinkah manusia dapat hidup di Mars? Jawabannya berdasarkan riset dari National Academy of Sciences. Mars disebut tidak masuk dalam klasifikasi untuk manusia bisa hidup di dalam lingkungan seperti itu. Laporan itu mengatakan Mars beserta sejumlah planet dan bulan ternyata tidak cukup besar untuk menahan molekul yang krusial untuk kehidupan. Para peneliti melihat keberadaan jenis isotop kalium yang ada di meteorit Mars. Sebagai informasi, kalium merupakan moderat yang mudah menguap. Kelompok elemen dan senyawa yang bisa hilang oleh planet, salah satunya adalah air. Mars diketahui pernah memiliki air. Lanskapnya ditandai dengan danau kuno dan lembah sungai. Kalium dalam studi ini digunakan untuk melacak air. Tim peneliti menemukan Mars banyak kehilangan kalium daripada bumi, tapi tidak sebanyak bulan atau asteroid Vesta. Jadi nampaknya ukuran planet menjadi kunci apakah bisa menahan molekul seperti air. Lalu, bagaimana pendapat teman-teman? Apakah menurut teman-teman komik ramalan yang disebutkan dalam topik hari ini hanya kebetulan belaka memprediksi secara tepat suatu peristiwa? Mungkinkah ada sosok orang di dunia ini yang dapat memprediksi masa depan?
Yang terpenting adalah jika memang benar kelak bisa pindah ke Mars dan diberi kesempatan, apakah teman-teman akan bertemu dengan mata ketiga lagi di sana? Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.